Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali saya Ara, di sini kita bahas mengenai unboxing, review, tips, tutorial berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, kali ini perkenalkan, ini adalah headset Digital Alliance Delta Armor X. Nah, jadi sebenarnya ini video ya semacam ulasan iseng-iseng aja lah, karena sebelumnya saya tuh pakai headset DPI GM 180 ya, dan itu sebenarnya udah oke banget. Cuman beberapa hari yang lalu itu dia jatuh dan ternyata jadi nggak sinkron. Waktu jatuh terus jadi kanan kiri tuh nggak sinkron. Ada saya coba cari lagi headset gaming dan akhirnya dapat sih Digital Alliance ini dengan harga kurang dari 500.000. Impresi pertama saya saat coba melihat si Digital Alliance Delta Armor X ini adalah desainnya yang futuristik. Bisa terlihat ya di sini, dia tuh ada aksen RGB-nya di bagian back cover dari ear cup-nya. Nah, di sini, dan untuk RGB ini juga dia nggak statis ya, dia bisa diatur di control center, tombol yang ada di kabelnya ini. Nah, di sini juga ada banyak pengaturan, bisa volume up and down, bisa LED-nya tadi RGB ada 4 mode, dan juga ada mute unmute mic-nya. Nah, yang menarik adalah kalau kalian coba lihat di sini mic-nya itu dia bisa diatasin, bisa diturunin. Jadi kalau misalkan biasanya kan depan komputer sambil makan ya kan, nah itu kalau lagi makan bisa dinaikin. Terus juga kalau lagi nge-mute, otomatis LED warna birunya dia bakalan mati. Ini ya hal-hal kecil yang sebenarnya oke lah. Selanjutnya saat digunakan sebenarnya ini tuh enak-enak aja ya tipikal headset gaming yang ya kisaran harganya. Dan kalau dibandingkan dengan DPI GM 180, lagi-lagi saya bandingkan kayak itu ya, karena memang sebelumnya kan saya pakai itu. Ini untuk bagian apa sih? Bagian atas ini ya, headrest-nya ini, bagian bantalannya ini tidak senyaman dari model DPI GM 180. Dia kan modelnya kayak strap karet ya, kurang lebih kayak model-model steel series kayak gitu. Nah, kalau ini kan modelnya dia model solid kayak gini, sehingga dia tidak begitu fleksibel. Ya, walaupun ini nanti bisa menyesuaikan ya. Untungnya memang bantalan empuk. Tapi kalau dibandingkan dengan yang versi karet itu kayaknya lebih enak yang itu sih, lebih nyaman yang itu. Selanjutnya dia juga sudah bisa diputar kayak gini ya. Jadi dia tuh bisa putar berapa ini? 90 derajat, sehingga kalau kita pengen naruh di meja dia juga bisa dengan rapih. Feel-nya tuh enak banget, dan saat dicoba dipegang itu baru kerasa nih bahwa sebenarnya ini berbahan plastik. Jadi nggak keras, mewahnya tuh rada turun lah. Cuman ya lagi-lagi saya tahu sih kalau misalkan dia bahannya metal berat solid ya nggak enak tentunya. Jadi plastik sebenarnya pilihan yang tepat sih. Jadi gimana buat impresi suaranya? Sebelum masuk ke impresi, saya mau ngasih tahu dulu bahwa dia itu juga sudah ada aplikasinya, ada software bawahnya yang bisa di-download di website resminya. Dan waktu dilihat ternyata user interface dari aplikasinya ini jelek. Ya sorry nih, bukan jelek, kurang lah, karena nggak sinkron sama model yang futuristik, tapi aplikasinya itu terkesan kayak tahun 2010-an lah. Cuman jangan salah, jangan lihat dari covernya aja. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada pengaturan di bagian speaker dan juga mic-nya. Kita tinggal klik kanan aja, di situ ada beberapa pengaturan. Mic-nya juga kita bisa atur mau suaranya itu suara apa, bisa suara kayak buaya kayak gitu segala macam. Ini fitur gimmick-gimmick yang sebenarnya menarik lah. Kemudian untuk speakernya atau output audionya ya, itu bisa ada pengaturan seperti equalizer, dan juga yang menarik adalah pengaturan dari 7.1 surround sound. Yap, jadi untuk Digital Alliance Delta Armor X ini dia sudah support 7.1 surround sound. Jadi kita bisa atur dari aplikasinya, juga keren banget. Jadi kita bisa ngatur nih speakernya mau di sebelah mana. Itu kerasa banget kalau kita lagi mau dengerin musik atau film. Nah, ini sebenarnya aplikasinya cukup bagus, walaupun waktu saya coba di Discord, waktu masuk salah satu server tuh udah masuk nih ya, mic-nya udah jalan dengan oke. Terus saya mau ngatur aplikasinya, saya ubah dikit settingannya, di Discord-nya itu tiba-tiba input mic-nya itu hilang. Jadi harus ditutup Discord-nya lagi, dibuka lagi ya. Mungkin itu masalah dari software ya, mungkin siapa tahu ada update software untuk mengembangkan lebih baik ya, kita nggak tahu. Dan langsung lanjut aja ke bagian impresi suaranya. Buat suara dari Digital Alliance Delta Armor X ini sebenarnya udah oke banget. Dan yang saya rasakan adalah saya coba musik dulu nih ya. Musik itu coba dengerin Queen, Another One Bites Dust, atau The Weeknd juga, itu bass-nya itu kerasa. Jadi kerasa lebih nendang, lebih walaupun kerasa nendang, tapi vokalnya juga tetap kerasa. Kalau dibandingkan dengan headset
yang lama, headset lama saya DBI GM180 ini lebih bagus kualitas suara. Dan juga kekedapannya dia lebih kedap kayak gitu. Untuk bermain game tentunya karena sudah support 7.1 surround sound, alhasil untuk suara langkah untuk bermain game yang membutuhkan ketelitian kayak gitu ya. Nah, ini enak banget, dia bisa mendeteksi dengan cukup baik. Kesimpulannya, buat yang cari headset dengan harga kurang dari 500.000, sebenarnya Digital Alliance Delta Armor X ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Terlebih lagi, diingat ya bahwa dia ini memang desainnya cukup gaming buat mungkin beberapa orang, perlu diperhatikan itu. Kemudian juga softwarenya tampilannya kurang oke, tapi fiturnya ternyata bagus. Terlebih lagi, oh ingat ini, bahwa dia menggunakan USB biasa ya, USB Type A seperti ini. Jadi kalau misalkan mau colok ke HP tentunya harus menggunakan adaptor. Kayak gitu aja untuk ulasan singkat, review singkat dari headset gaming Digital Alliance Delta Armor X. Kalau misalkan kalian semua punya pendapat pribadi atau informasi yang saya sebutkan mungkin salah, tulisin aja di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.